Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila arwah la tasin rabbi wal awliya wa siddiqin wa syuhada wa ila arwah masyayikhina bil ma'lumina wa tatina wa murabbi ruhina syaikhina Susan ila ruhi al-imam Abdul Wahab Asy'arani wal imam Ibrahim al-Maghribi jami' masyayikh as-sufiyyah al-makan masyayikh wa ila arwah jami' awliyaillah Susan ila Nabiullah Khidir alaihi salam ila jami' rijalillah fil barri wal bahri al-ma'in wa ila arwahi walidina wa walidikum Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballagna Ramadan sirril Fatihah Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Abul Mawahib Abdul Wahab ibn Ahmad Asy'arani Fayajibu maka wajib alal muridi atas orang yang memiliki keinginan berjalan di jalan Allah, yaitu murid, ayyarmiya apa yang wajib ayyarmiya adalah melemparkan dunia min yadihi dari tangannya, artinya membuangnya, wa min qalbihi dan dari hatinya murid. Awala dukhulihi pertama kali masuknya murid itu fitoriki di jalan. Wa mata talakona dan pada saat atau kapanpun talakona bertalkin siapa murid ala syaihin atas seorang guru, au akhadha atau mengambil alaihi atas syekh al-ahda akan perjanjian, wa huwa sedangkan adapun murid yamilu adalah miring ila dunya kepada dunia, fala budda maka pasti ayarji'a apa kembali siapa murid itu min haitsu jaa dari arah haitsu jaa arah di mana dia datang, wa tarfuduhu dan akan menolakhu kepada murid at-tariqu apa jalan. Fa inna aqalla asasin karena sesungguhnya paling sedikitnya dasar
yadu'uhu yang meletakkan hu kepada asas al-muridu siapa seorang murid fitoriki di dalam tariqah atau jalan az-zuhudu adalah zuhud fit dunya di dunia. Wa man lam yazhad maka barang siapa tidak zuhud fit dunya di dunia la yasihu maka tidak sah lahu bagi man bina usyai'in apa membangun sesuatu fil akhirati di akhirat. Wa kana dan ada Sayyidi Abdul Qadir siapa pemimpin saya yaitu Al-Imam Abdul Qadir Al-Jili atau Al-Jilani, terkadang juga disebut dengan Al-Jili atau Al-Jilani, yaitu Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menambahkan rahmat kepadanya. Yaqulu berkata, ialah berkata siapa Imam Abdul Qadir Al-Jili atau Al-Jilani, man aradal akhirata barang siapa menginginkan akhirat fa alaihi maka wajib atasnya bizuhdi dengan zuhud di dunia. Wa man aradallaha ta'ala dan man siapa menginginkan Allah ta'ala kepada Allah ta'ala fa alaihi maka wajib atasnya bizuhdi dengan zuhud fil akhirati di dalam akhirat, artinya dalam hal-hal yang bersifat akhirat. Wa madama dan selama fi qalbil abdi di dalam hatinya seorang hamba syahwatun. Apa syahwat? Artinya keinginan min syahwati dunya dari syahwat-syahwatnya dunia. Aw ladzatun atau kelezatan min ladzatiha dari kelezatan-kelezatan dunia. Min makulin dari makanan, au malbusin atau pakaian, au mangkuhin atau pasangan, ya. Artinya yang dinikahi, au wilayatin atau kekuasaan, au riyasatin atau jabatan, au tadqiqin atau kegemaran memperdalam fi fannin di dalam satu bidang min fununil ilmi dari cabang-cabang ilmu az-zaidi, ini bukan az-zahidi ya, az-zaidi pakai hamzah, az-zaidi yang melebihi anil fardi dari yang fardu, kariwayatin li hadithin seperti meriwayatkan satu hadis. Ini saya kurang mengerti al-ananya. Ini kurang mengerti saya al-an. Ini maksudnya al-an itu artinya sekarang. Wa qiraatil Qur'ani dan membaca Al-Qur'an bil qiraatis sab'i dengan 7 bacaan. Wa kan nahwi dan seperti ilmu nahwu wal fikih dan fikih wal fasahati dan kefasihan. Falaisa hadza maka bukanlah adapun ini orang itu muhibban adalah pecinta fil akhirati pada akhirat. Innama sesungguhnya huwa adapun hadza adapun orang ini raghibun fid dunya adalah pecinta fid dunya akan dunia, tabi'un lagi mengikuti li hawahu kepada hawa nafsunya. Wa kana dan ada Abu Abdillah siapa Syekh Abu Abdillah Al-Maghribi atau Al-Maghribi rahimahullah ta'ala, yaqulu berkata siapa beliau Abu Abdillah Al-Maghribi, al-faqiru adapun orang yang fakir, artinya yang tidak punya apa-apa, al-mujarrati atau al-mujarrati yang dilepaskan anid dunia dari dunia, wa illam ya'mal sekalipun dia tidak berbuat syai'an akan sesuatu min a'malil fadaili dari perbuatan-perbuatan al-fadaili yang memiliki keutamaan, afdalu adalah lebih utama min haula'i dari itu al-muta'abbidina orang-orang yang beribadah,
wa ma'hum dan beserta mereka al-mu'tabidin ad-dunya adapun dunia. Bal dzarratun sebaliknya dzarratun adapun satu zarrah artinya satu biji yang tidak bisa dipotong ya. Biji yang paling kecil yaitu satu biji zarrah min amalil fakir dari amalnya seorang fakir al-mujarradih yang telah dilepaskan dari dunia, artinya hatinya telah dibersihkan dari dunia, itu afdalu adalah lebih utama minal jibali dari gunung-gunung, min a'mali ahli dunia dari perbuatan ahli dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Mari kita mohon keberkahan majelis ini dan majelis-majelis yang lain, di mana kita meluangkan waktu dan tenaga kita ini menginvestasikan untuk sesuatu yang kita yakini berharga, kita yakini bernilai. Semoga berkumpulnya kita ini termasuk perkumpulan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita juga akan melakukan doa ya, permohonan muhasabah di awal tahun 2026 ini. Teman-teman sekalian, ini bagian-bagian yang telah melanjutkan keterangan mengenai masalah zuhud, yaitu berusaha untuk melepas dari kecintaan akan dunia, di mana dunia ini adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan kita, melebihi kebutuhan kita, sesuatu yang hanya menjadi koleksi kita, hanya menjadi hiasan kita, hanya menjadi kemewahan bagi kita, yang tidak kita butuhkan, yang tidak benar-benar kita perlukan. Begitu juga adab nisfikan dunia adalah segala sesuatu yang tidak diniatkan untuk akhirat. Semua ini bisa menjadi penghalang seseorang untuk meraih kenikmatan akhirat, kenikmatan lebih-lebih bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mengetahui apakah kita dekat kepada Allah atau sebaliknya, maka lihatlah kedekatan kita kepada dunia. Apabila kita merasa begitu nyaman dan dekat dengan dunia, itu berarti kita jauh daripada Allah. Apabila kita merasa jauh dari dunia, maka itu tanda berarti seseorang dekat kepada Allah. Jadi adanya dunia ini, yaitu kenikmatan-kenikmatan hidup ini, bisa menjadi tolok ukur, ukuran apakah seseorang telah mendapatkan kedekatan dengan Tuhannya, Allah Rabbul Alamin. Selama dirinya masih sibuk dengan duniawi, dia sibuk dengan angan-angannya untuk memperkaya diri, untuk menambah koleksi-koleksi harta-hartanya, pundi-pundinya, uangnya, atau istilah sekarang itu cuannya ya, atau ingin menambah popularitasnya, pangkatnya, dan
prestisnya di hadapan manusia atau menambah pengikutnya, maka selama dia masih sibuk dengan itu, maka pada saat itu dia menjauh terus dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk kita menduakan Allah dengan sesuatu selainnya, yaitu dunia ini. Baik, ini yang kemarin kita telah pelajari. Tentunya konsekuensinya apa? Yang kita baca tadi, seorang yang ingin menjadi seorang sungguh-sungguh di jalan Allah, murid ya. Murid ini bukan siswa ya, tapi murid ini man arada, man lahul irada, sesuatu yang punya, orang yang punya keinginan. Keinginan itu apa ya? Keinginan untuk memperbaiki dirinya, untuk menjadi orang yang baik, orang yang saleh, yang diterima di sisi Allah. Keinginan untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk menjadi orang yang dicintai Allah. Ini status yang harus kita kejar sekarang. Kita mungkin belum menjadi seorang yang alim, seorang yang benar-benar warok, benar-benar berhati-hati dalam perkara yang halal ya. Tapi kita harus menjadi seorang murid. Tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Maka orang yang benar ingin menjadi seorang murid ini harus melepas, ibaratnya melempar dunia dari dalam hatinya dan tangannya. Ini dari pertama kali dia sudah melangkahkan kaki. Saya mau mengajak teman-teman untuk segera mengambil keputusan. Kapan kita akan menjadi murid? Kapan sampean kita semua benar-benar menjadikan Allah tujuan kita? Itulah awal dari kita menjadi murid. Enggak ada pendaftarannya teman-teman, enggak ada registrasinya, enggak ada. Registrasinya 24 jam. Juga tidak ada kampusnya. Ini bukan sekolah, tapi ini jalan. Di mana jalan itu? Jalan itu dimulai ketika pertama kali Anda melangkah, kita melangkah lillahi ta'ala. Ini jalan yang dimulai. Kalau secara adat kita menyebutnya murid itu orang yang berguru, orang yang mondok. Santri itu mondok. Kenapa? Dia berjalan mencari ilmu. Tapi murid yang dimaksud di sini mencari lebih dari ilmu, mencari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau mencari Allah, berarti bagaimana? Kita harus meniatkan perjalanan kita ini lillahi ta'ala, ilallahi ta'ala, menuju Allah. Sekarang pertanyaannya, kita ini murid apa belum? Saya nggak akan mengatakan yang hadir di sini bukan murid, karena saya khawatir jangan-jangan Anda sudah lebih dulu berjalan daripada saya atau yang lain. Mungkin Anda ada di tengah perjalanan, sedangkan kita-kita yang lain ini, kami yang lain ada di belakang Anda. Tapi saya juga tidak akan mengatakan semua dari kita ini sudah menjadi murid. Yang mengetahui apa kita murid atau enggak, ya guru kita atau kita sendiri. Kalau guru kita mungkin tidak akan mengatakan secara satu persatu ya. Tapi kita bisa menilai kita ini murid atau tidak kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai tujuan kita. Sebagaimana kata seorang dalam bacaan yang sering dibaca, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah tujuanku. Ini baru murid ya. Ketika dia mencari dan bertujuan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah.
tunjukkan kami ke jalan yang lurusnya. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang bingung apa yang dia cari di dunia ini. Mohon maaf ya, saya agak ngantuk saya dulu. Dari tadi saya itu acara terus banyak tamu. Saya berdiri saja. Dan itu saya mau doa awal tahun. Ada kursi ya. Kalau tidak apa-apa. Kursi. Allah. Ya, berduduk di atas Anda. Jadi apakah kita sudah menjadi murid? Ya seperti ungkapan tadi, ilahi anta maksudi. Ini banyak orang hidup di dunia ini bingung. Bingungnya ini apa yang saya cari gitu. Pertanyaan itu biasanya akan muncul ketika orang mulai dewasa. Kita sering mencari apa yang dicari orang lain. Kalau orang lain cari uang, kita cari uang juga. Kalau orang lain cari perempuan, kita cari perempuan juga. Kalau orang lain cari gelar, kita cari gelar juga. Manusia adalah makhluk mimetik, makhluk yang suka meniru. Itu katanya para ahli biologi. Makanya mereka menyebut ada sesuatu dalam diri manusia yang bernama mem. Mem itu adalah kadar DNA yang membuat kita suka meniru. Coba kalau nggak percaya, besok ada orang ngejar layang-layang, kita ikut ngejar juga. Ketika ditanya, kamu kok kenapa kok ikut-ikutan? Ya asik aja. Nggak tahu kita itu sebenarnya mau cari apa. Ya. Jadi di dunia ini orang mencari itu sebenarnya karena dia ikut-ikutan. Ini kita kalau lihat fakta empirisnya begitu. Saya pernah manggil seorang santri yang sudah 2 tahunan lebih mondok, dan dia lumayan lah bisa baca kitab. Kebetulan anak Lombok, santri Lombok. Saya ajak dia ngobrol, Mas duduk sana. Dia agak grogi, kaget. Nggak usah grogi kata saya. Saya mau tanya, sampai nyari apa di sini? Kata. Cari ilmu dia. Beneran cari ilmu. Beneran. Setelah cari ilmu cari apa? Bingung. Nggak, ilmu yang saya maksud apa? Saya ingin belajar fikih. Saya ingin belajar ini, belajar kitab. Kalau sudah tahu kitab mau jadi apa? Mau cari apa? Bingung. Berarti sampean belum menemukan tujuan sejati sampean. Jadi mohon maaf ya teman-teman, saya juga masih belajar menemukan fokus pada pencarian saya. Seperti kebingungan kita kalau lihat layar laptop atau layar tablet ada tulisan search, cari. Apa yang kita cari? Password kita, keyword kita, kata kunci kita itu di situ. Saya cari keluar. Apa yang kita cari akan ditemukan. Itu logika kehidupan.
Pertanyaannya, apa yang kalian cari? Apa yang kita cari? Terus akhirnya dia jawab, saya ingin cari pahala. Bagus. Wah, pahala. Sampai akan melihat buahnya pahala nanti di surga. Apalagi yang sampai cari? Akhirnya lama-kelamaan berpikir, saya mencari ridho Allah. Baru saya itu mengapresiasi cari ridho Allah SWT. Sampai ngerti ridho Allah itu. Ya, ridho Allah sesuatu yang kita inginkan di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada yang lebih daripada ridho Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, itu adalah puncak dari segala-galanya. Saya menemukan. Ternyata dari tadi jawabannya baru ketemu. Ini murid ya. Sekarang ini, jangankan kita, Nabi Ibrahim ya teman-teman. Itu ketika beranjak dewasa, itu berpikir siapa Tuhan saya. Ketika beliau melihat kaumnya itu menyembah matahari, beliau mengira ini matahari hebat, mungkin ini ya Tuhan saya. Ketika mataharinya tenggelam, beliau berpikir, oh masa Tuhan bisa hilang. Akhirnya melihat bulan dan seterusnya, sampai akhirnya beliau berkeyakinan ini semua bukan yang saya cari. Ternyata yang saya cari itu ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya hadapkan muka saya, diri saya kepada Zat yang menciptakan saya. Akhirnya Nabi Ibrahim diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang selamat masih mencari, dia berarti belum mengenal. Ini ya. Selama kita masih suka nyari, berarti kita belum mengenal, belum makrifat, belum kenal siapa tujuan kita. Maka tadi diajarkan oleh kalimat sufi tadi ya, kalimat yang diajarkan para guru, ilahi anta maksudi. Diajarkan, sebenarnya yang kamu cari itu yang sering kamu dengar, namanya sering kamu dengar, tapi kamu nggak peduli. Siapa? Ilahi, Tuhanku, Tuhanmu, itulah yang kamu cari, yang mestinya pertama kali kamu cari. Tapi sayangnya mencari Tuhan tidak bisa kita cari dengan kita membuka laptop, mencari di Google, nggak bisa. Mencari Tuhan itu ada caranya. Untuk mencari Tuhan, satu, kita harus sungguh-sungguh untuk melepas semua keinginan kepada selainnya. Ini yang disebut dengan tajarrud. Jadi tajarrud tadi, al-fakir, al-mujarrad itu orang yang sudah melepas keinginannya. Ditawari uang, enggak. Ditawari harta, pangkat, jabatan, kamu jadi bupati ya sekarang. Nah, saya nggak butuh. Kenapa? Lepas ya. Jadi sebenarnya inti dari tasawuf itu ini. Tasawuf itu bukan semata-mata kita khusyuk ibadah, enggak. Semata-mata puasa, makannya dikit, bajunya bolong-bolong, enggak. Tasawuf itu bukan penampilan, bukan soal penampilan. Bukan juga nari-nari kayak di Turki orang nari-nari begini. Mau ajari saya nari, mau saya ajari nari amin. Tapi kalau nari lepas dulu semua keinginan saya. Mau ajari, saya ajari sekarang. Tapi ini kalau nari semua, orang luar itu yang lewat, wah itu gila itu kita. Insya Allah, asal sampean sudah siap melepas semua keinginan sampean akan menari seperti para penari darwis.
di Turki itu pengikut thariqahnya Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, di mana mereka menari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, bukan itu juga sebenarnya. Maksud saya bukan itu tujuan. Karakteristik yang paling khas dari tasawuf itu adalah melepas keinginan. Berat ya, berat. Karena kita setiap hari pasti punya keinginan, ingin makan, ingin tidur, ingin ini. Terbayang-bayang terus. Nah, selama ini belum dilepaskan, maka dunia akan terus menguntit kita, membayangi kita. Dunia ini akan terus-menerus membujuk kita, menggoda kita dan mengajak, ayo, datangi saya, ayo, ambil saya. Coba kalau kita tanya ke teman-teman yang kuliah, berapa persen yang akan menjawab saya mencari ridho Allah atau saya mencari Allah? Tidak akan, teman-teman. Kamu ngapain kuliah di sini? Aku ingin jadi ahli IT, aku ingin jadi profesor, aku ingin. Yang dia cari adalah bayang-bayang dirinya. Kalau enggak, bayang-bayang dunia itu sendiri. Aku ingin kalau nanti sukses, aku ingin bikin apartemen. Kemudian kita menyebutnya itu kesuksesan. Padahal itu sebenarnya adalah kesuksesan yang belum sejati ya. Semata-mata hanya angan-angan. Makanya banyak orang ya, ketika mendapatkan apa yang dia cari dari duniawinya itu, dia haus, dia masih belum puas. Saya tanya kepada orang yang paling kaya, dia lebih ingin kaya lagi. Ketika dia lebih kaya lagi, ingin lebih kaya lagi. Berarti apa yang dia cari itu sebenarnya bukanlah tujuan yang terakhir, tujuan yang paling hebat. Itulah dunia, tipuan dunia. Saya tidak melarang Anda mencari semua itu ya. Tapi kalau Anda ingin menjadi seorang murid, semua itu harus dilepas. Caranya bagaimana? Nomor satu kan Allah dan hal-hal yang Allah perintahkan. Itulah yang Anda cari dulu. Kalau yang saya cari, saya ingin tahu caranya khusyuk sholat. Nah, Anda sedang di jalan Allah ini. Saya ingin tahu caranya zikir yang benar. Itu berarti Anda sedang di jalan Allah. Setelah itu terserahlah. Saya habis itu bolehlah cari istri, cari uang, bolehlah. Tapi nomor satu, number one-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita demikian, amin ya. Semoga kita demikian, amin. Jujur kalau mendengar kata murid, saya ingin jadi murid lagi. Ya, dari saking gelisahnya mencari tujuan hidupnya, seorang filosof Jerman, dia ateis. Ya ateis, ya agnostik. Agnostik itu artinya orang yang nggak peduli Tuhan ada apa nggak ada, atau sudah nggak bisa mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya pokoknya ini sudah situasinya sangat buruk lah ya dari segi keimanan. Namanya Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Tulisannya Nietzsche itu. Seorang filosof. Dia itu pernah mengatakan, aku ingin menjadi murid kebenaran. Dimanapun kebenaran berada, aku ingin kebenaran membawaku. Dia menulisnya dengan nada yang penuh kesedihan. Aku ingin menjadi murid kebenaran. Siapa kebenaran yang dia cari? Ya Tuhan. Tapi dia sendiri mengingkari Tuhan. Dia mengatakan God is dead. Dalam bahasa Jermannya, God is tot. Tuhan sudah mati. Katanya Nietzsche itu, Tuhan sudah mati. Artinya apa? Manusia sudah nggak butuh Tuhan. Tapi ketika dia mengingkari Tuhan, dia justru sedang mencari Tuhan. Nah, ini. Itu akibat
ketidakmengertian kepada tujuannya. Jadi manusia kalau belum menemukan tujuannya, dia belum menemukan jawaban atas apa yang dia cari. Mumpung kita masih muda ya, ayo kita mantapkan tujuan kita. Karena kalau Anda sudah punya tujuan yang pasti di usia sekarang, insya Allah langkah-langkah hidup berikutnya Anda tidak akan mengalami kebingungan. Tapi kalau kita terlambat mengenali tujuan kita, mungkin di umur 60 kita baru mencari, kita baru menjadi murid umur 60. Coba betapa nelangsanya, betapa bingungnya, betapa menderitanya. Saya nggak nakut-nakuti loh, karena saya secara fisik, secara usia sudah mengalami berbagai tahapan itu, dan saya menemukan ternyata tidak ada tujuan yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dulu saya teriming-imingi untuk mencari gelar, mencari ilmu ini, semakin saya kejar, semakin tidak terjangkau. Setiap minggu saya itu beli buku tiga judul setiap minggu. Teman-teman kalau ingin tahu koleksi buku saya, mulai sejak aliyah sampai sekarang, kitab dan semacamnya, literatur, artikel. Ketika pada satu malam saya melihat semua tumpukan itu, saya berpikir, saya sudah baca ini semua, tapi kok tambah bodoh ya. Anda akan, kalau yang Anda kejar ilmu, Anda akan semakin bodoh. Kalau yang Anda kejar itu gelar, Anda akan semakin tidak punya apa-apa. Kalau yang Anda kejar itu harta, Anda akan semakin miskin. Kenapa kok begitu? Kenapa? Karena itu bukan tujuan yang sebenarnya. Lalu ketika pelan-pelan saya gerakkan tasbih saya sambil melihat tumpukan kitab dan buku yang entah sudah kocar-kacir begitu, saya nggak tahu ini mana yang A, mana yang Z, semuanya sudah macam-macam. Allah. Kemudian saya ingat, subhanaka la ilma lana. Nah, suci Engkau ya Allah, kami nggak punya ilmu kecuali Engkau ajarkan. Ketika kita ingat kepada Allah, Allah yang punya ilmu segalanya, tiba-tiba rasanya kayak kita menjadi orang yang penuh dengan ilmu itu sendiri. Kita jadi tahu cara menempatkan ilmu. Ternyata sumber ilmu ya Allah. Sumber ilmu tidak ada lagi kecuali Al-Alim yang maha mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang mengerti tentang Allah itu adalah orang yang paling pintar. Orang yang hatinya bahkan paling kaya, paling cukup. Ini penting untuk kita renungkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu aja. Tahun 2026 semoga kita menjadi murid. Amin. Al-murid yang saya maksud di kitab tadi, yang kita baca tadi, yaitu orang yang menunjukkan keinginannya kepada Allah. Sampai ingin apa sih sekarang? Sekarang belajar satu pertama, langkahnya ya, stepnya itu yang pertama, lepaskan satu demi satu keinginan kepada selain Allah. Lepaskan dulu, pelan-pelan dilepas. Jangan jadi obsesi kita, jangan. Yang kedua, tetapkan dengan penuh keyakinan dan kemantapan bahwa tujuanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setelah itu apa? Setelah Anda menetapkan itu, ada suatu panggilan pasti di dalam diri Anda untuk tambah mengenal Allah. Itulah langkah dari murid. Berarti Anda sudah jalan, speedometernya Anda jalan sudah. Seandainya Anda beli sepeda motor dari 0 km, sudah mulai 2 km, 3 km, mulai jalan sudah. Berarti Anda sudah ahlut thorik, Anda itu orang yang sedang berjalan. Jadi tadi,
Mana? Dan itu doanya. Allahumma hdina thoriqal mustaqim. Thoriqal. Thoriqal apa? Thoriqal apa? Jalan ya, sudah jalan. Thoriqal ulama wal amilin. Ada yang jalur ulama, ada yang jalur thoriqal syuhada, ada yang jalur syuhada, ada yang jalur aulia. Semua jalan ya. Yang penting jalan dulu. Jangan sampai tidak berjalan. Tapi yang khawatir kita mengira setiap hari kita jalan ke barat ke timur, ternyata kita nggak jalan. Dilihat oleh Allah, kamu nggak jalan kemana-mana. Yang ada kamu bingung sendiri, cuman di tempat aja. Jadi ini murid ya. Saya kok berpikir mulia ya kalau kita menjadi seorang murid. Jangan langsung jadi syekh, jangan, tunggu syekh itu nanti syekh. Syekh itu siapa? Orang yang membimbing murid itu syekh. Kenapa? Karena dia sudah jam terbangnya tinggi. Nah, kalau sudah jadi syekh, tentu Allah memberikan kelebihan-kelebihan. Sebagai contoh ya, kalau seorang syekh, pandangannya itu sudah bisa menuntun orang kepada Allah. Saya ada ceritanya. Teman-teman saya itu punya teman juga orang Jogja. Setiap harinya itu orang Jogja itu jualan apa? Jualan lele. Dia itu kaya, alhamdulillah barokahnya jual lele itu. Ya, bisa bangun rumah. Tapi dia gelisah. Saya dari dulu jualan lele sukses, tapi saya kok hidup nggak tenang. Ibadah tak khusyuk. Saya butuh guru hati, guru rohani. Soalnya beliau kepada dia ini soal kepada seorang kiai di siapa? Di Surabaya namanya Kiai Ahmad Asrori itu. Marhum. Begitu hadir soal ke Syekh Ahmad Asrori itu, sama Syekh Ahmad Asrori cuma dilihat. Dilihat. Pulang gemeter dia itu. Pulang itu langsung jatuh cinta ke beliau ini kan. Langsung bilang pada teman saya itu, teman saya namanya Najib. Jib, aku besok antar lagi Jib. Aku kok senang aku sama kiai itu. Subhanallah. Saya cuma dilihat. Enggak diomongin. Enggak dibilang sampean besok, enggak. Cuma dilihat. Ini syekh. Jadi kalau syekh itu jangankan omongannya, jangankan ucapannya, penglihatannya saja sudah bikin orang langsung auto murid. Jadi dilihat saja auto murid. Pengen apa nggak pengen? Ya, tapi jangan langsung posisi syekh itu profesor itu ya. Kita ini mahasiswa dulu, kita murid ini. Ya, semoga 2026 ini status kita naik lah ya. Dari non pramurid menjadi murid. Sekarang ini masih pra. Kenapa? Ya namanya pra ya, masih persiapan. Semoga perlengkapannya, persediaannya, bekalnya cukup. Dan tidak ada bekal yang paling kecuali doa dan ilmu. Jadi ini kita sekarang belajar dengan ilmu, tapi tambah satu, doa lagi. Ya Allah, tunjukkan ya Allah kepada saya supaya saya menjadi seorang murid. Saya ingin tahu rasanya jadi murid itu gimana. Orang yang satu-satunya keinginannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, ini mungkin ya renungan awal tahun. Ya mungkin berikutnya ini nanti seiring waktu kita baca lagi lah. Gak harus semua kita pahami sekarang. Gak harus semua kita mengerti sekarang. Seiring waktu kalau Anda terus berjalan, Anda akan mengerti dalam perjalanan itu. Ya. Kenapa? Karena begini. Beda antara orang yang berjalan dengan orang yang belum berjalan. Kalau orang yang belum berjalan, dia diceritain Surabaya, Jakarta, itu cuma tahu namanya tapi nggak tahu melihat
di mana Jakarta? Tapi kalau sampai ingin tahu Jakarta, ya pergi ke Jakarta. Sampai ingin tahu rasanya sabar, jalan. Nanti akan ketemu stasiun sabar, akan ketemu terminal sabar. Oh, saya ingin tahu rasanya syukur, jalan. Nanti akan ketemu syukur. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau nggak jalan, saya cerita zuhud, cerita syukur, cerita apa. Jujur walaupun saya juga nggak tahu. Ya teman-teman sekalian, sedikit renungan ya. Kita ini masih ada dalam suasana tahun baru 2026. Ya. Apa yang kita cari di tahun ini? Apabila kita diberi umur panjang, sehat walafiat, amin ya. Semoga kita semua selamat ya. Karena kemarin-kemarin ada teman-teman kita yang sedang diuji oleh Allah. Ada yang bahkan sudah wafat. Ya kebetulan santri saya, beliau meninggal dunia dan sudah mau lulus ya. Ya kita nggak tahu perjalanan hidup kita ini, tapi semoga kita semua panjang umur. Dan Anda semua sehat walafiat, tidak kurang satupun. Ya. Pertanyaannya 2026 ini apa impian kita dan langkah-langkah kita menuju impian itu. Bikin dream, big dream ya, impian. Kemudian bikin tangga-tangga menuju impian itu. Ibaratnya Anda punya impian membangun gedung lantai 5, Anda bikin dulu tangganya lantai 1, lantai 2, sampai entah 2-3 tahun kemudian impian itu akan tercapai ya. Nah, saya kalau boleh sarankan, tentu terkait dengan materi pengajian pada malam hari ini, impian kita itu adalah menjadi orang yang mengenal tujuan hidup kita, mengenal keinginan kita, mengenal siapa yang kita inginkan. Dan orang yang menginginkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan sampai kepada apa yang menjadi tujuannya, pasti. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya. Ya. Satu, kita melihat ya bahwa keinginan-keinginan duniawi itu ternyata tidaklah awet ya, dan akan selalu diliputi rasa bosan. Maka dari sekarang kita harus belajar menata niat, menata keinginan, menata fokus, dan menata impian dan cita-cita kita. Jangan habiskan waktu sampai 1 tahun ke depan dengan percuma, apalagi kita hanya menjadi penonton kehidupan. Di depan kita ini, di depan mata kita akan banyak layar-layar kehidupan yang terus berganti. Akan banyak tayangan-tayangan, baik nyata atau melalui layar HP dan semacamnya. Akan ada bencana, ada musibah, ada yang senang-senang, semua itu lewat begitu saja. Pertanyaannya, kita ini mengalami itu atau enggak? Kita ini bisa mengambil pelajaran apa enggak? Kita ini di mana peran kita dalam sejarah, dalam kehidupan? Ya, sekurang-kurangnya jadilah orang yang mengerti tujuannya, baru bisa mendorong orang lain untuk berbuat baik ya. Dan pesan saya juga ya, satu ya, dalam hidup itu kita kalau enggak diubah, kita akan mengubah. Hidup itu begini, kalau Anda tidak mengubah orang lain, Anda akan diubah oleh orang lain. Pertanyaannya, yang mengubah Anda itu orang yang baik atau enggak? Ada yang diubah oleh temannya, ada yang diubah oleh dosennya, ada yang diubah oleh idolanya yang ada di HP atau mungkin di tontonan. Intinya manusia itu kalau nggak mengubah, dia diubah. Sekarang pertanyaannya, Anda ingin menjadi orang yang diubah atau mengubah? Kalau Anda ingin menjadi orang yang mengubah, ya ubahlah dulu diri Anda sendiri.
Baru ketika Anda sudah mengubah diri Anda bisa mengubah orang lain, insya Allah. Anda bisa menjadi aktor perubahan bagi orang lain. Kalau ingin lingkungan kita jujur, kita harus jujur dulu. Maka kita akan membuat orang lain jujur. Lingkungan kita penuh korupsi, penuh ketidakjujuran, kita harus jujur dulu. Maka kita akan membuat jujur orang lain. Lingkungan kita pemalas, kita harus rajin dulu. Baru orang lain akan ikut rajin. Ini tantangan kita ya. Karena kita sepertinya, khususnya kaum muda, lebih banyak diubah daripada menjadi aktor perubahan. Kita diubah oleh keadaan, kita diubah oleh teknologi, kita diubah oleh orang-orang yang gak jelas. Sekarang Anda ingin mengubah apa yang diubah? Ini 2026 jawabannya. Kalau Anda ingin mengubah, ibda' binafsik, mulai dulu dari dirinya. Jangan langsung memaksa orang, mengajak orang melakukan kebaikan. Ya sholat. Kitanya masih belum istiqomah sholat. Kita dulu harus berubah. Maka kita akan dipercaya untuk bisa mengubah orang lain. Mungkin ada pertanyaan, tanggapan, atau refleksi ya. Dan kita tutup malam ini dengan doa. Monggo kalau ada. Mungkin satu dari situ. Jadi dipersiapkan ya, dipersiapkan. Monggo. Pakai mic enggak apa-apa. Mau. Kiai, tadi saya kan sempat ceritakan kalau orang yang jadi saya itu dapat mempengaruhi orang lain. Tapi apakah saya itu kayak ada spesialisnya, masalahnya kayak saya tadi kan bilang temannya ada yang langsung cinta. Nah, sambian kalau tadi kan ada cerita nih, ada teman sambian dan teman-temannya sambian. Teman-temannya sambian itu langsung cinta, akan tapi temannya sambian itu biasa-biasa aja ketemunya. Maka pertanyaan saya itu, apakah seorang itu mempunyai ceknya sendiri-sendiri? Lalu bagaimana cara kita itu untuk mengetahui siapakah kita sebenarnya? Apakah ada cirinya, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin kami tanyakan, Kiai, perihal pemahaman mengharap ridho Allah itu sendiri, Kiai. Karena sejatinya kami yang rasakan ini, setiap keinginan-keinginan kami ini sifatnya ya duniawi, tapi karenanya karena Allah. Contohnya seperti kami mencari ilmu kan sifatnya duniawi, tapi mencari ilmunya itu kan Allah. Juga kami mencari ilmu atau dituntut mondok karena orang tua. Kita sebagai anak kan taat kepada orang tua merupakan perintah Allah juga. Ini apakah termasuk dari mengharap ridho Allah meskipun ada unsur duniawinya gitu? Begitu. Dipersiapkan. Mungkin ada lagi yang mau, boleh juga mungkin menyampaikan cita-citanya di tahun 2026 ini. Masih ada 360 hari itu ya, 2026 ya. Cita-citanya apa biar kita amini bersama, kita doakan bersama. Baik, saya jujur sebenarnya malam ini pengennya outdoor gitu. Pengennya itu di luar sambil menikmati alam. Tapi nggak apa-apa, kita bisa schedule ulang nanti, bisa kapan gitu ya, kita ada torik-torik lah gitu. Jadi biar menjadi ahli torik gitu. Jadi pertama, dari kenapa kok misalnya ada orang satu begitu tertarik, satunya biasa-biasa. Itulah misteri hidayah ya. Ada orang yang ya begitu melihat dia sudah tertarik. Ada yang butuh diajak ngomong.
Ada yang jangankan melihat, ingat saja, ingat namanya langsung tertarik. Jadi banyak macam Allah SWT memberi hidayah. Tugas kita adalah yang paling penting mengajak kebaikan, ya. Sama kayak gini, yang hadir di malam hari ini duduk bersama saya, tidak semuanya mungkin nyambung sama omongan saya. Ada yang biasa-biasa, ada yang mungkin separuh nyambung, tapi ada yang nyambung banget. Tidak sama. Itu semua dari kedekatan hati, ya. Dari kondisi hati. Kalau hatinya sedang bersih, menerima nur hidayah cepat. Tapi kalau hatinya sedang sibuk sama apa, punya kesusahan, sulit langsung menerima. Makanya sama kayak ada orang, jangankan jauh-jauh, ada orang baca Al-Quran. Kenapa ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim langsung nangis, padahal baru Bismillah. Tapi ada yang sudah baca sampai hampir 1 juz, gak ngefek-ngefek. Kenapa? Saat itu hatinya belum siap untuk menerima sinyal dari Al-Quran. Nah, jadi kalau masalah hidayah itu berbeda. Kemudian terkait dengan masalah syekh, siapa guru itu? Saya nggak tahu juga. Begini katanya, kalau ingin tahu siapa guru yang Allah pilihkan untuk kita, kita yang harus mendatanginya, kita yang harus mencari. Dulu ulama-ulama dulu itu ada yang sampai bepergian ratusan kilo untuk mencari. Dan dia berdoa, ya Allah, tunjukkan guru saya itu siapa, guru yang bisa menuntun saya kepadamu, ya Rabb. Lalu kemudian datang isyarat, datang petunjuk. Kamu kalau ingin berguru itu ada di sana. Tapi orangnya petani. Nggak mesti loh ya Allah menunjukkan. Yang dohir mungkin guru-guru kita sudah ada beliau. Guru-guru kita, ada mursyid ini. Itu guru-guru kita. Anda yang paling penting adalah punya kemauan dulu. Kalau nggak punya kemauan, gini loh. Orang nggak punya kemauan, walaupun kanan kirinya itu orang alim, nggak ngefek. Walaupun kanan kirinya orang wali, nggak ngefek. Kalau nggak punya kemauan, gini loh, misalnya ya, tetangga kita orang wali, tetangga kita ini jelas sudah termasuk orang yang hebat, tapi kita nggak punya keinginan. Ya kita akan melihat, itu kan tetangga saya. Jangan termakan oleh yang dohir saja. Makanya hati yang akan berbicara. Sampean nanti kalau benar-benar sungguh minta kepada Allah, mohon kepada Allah, akan ditunjukkan. Itu sudah diulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan ya Allah. Saya ini bingung, saya. Sekarang pertanyaannya, sampean pengen apa enggak? Pengen enggak menemukan guru? Nah, biasanya sama kayak gini loh ya. Sampean ingin dapat jodoh sampean cari perempuan yang Anda idamkan itu. Pasti akan ketemu. Dan ketika ketemu indah sekali. Itu lebih-lebih guru rohani ya. Dan setiap dari murid katanya punya jodohnya pasangan guru rohaninya, pasti punya. Kalau Anda ditakdir ketemu di pondok ini, alhamdulillah. Kalau nggak ditakdir ketemu di sini, mungkin ketemu di tempat lain. Tapi guru itu ciri-cirinya apa? Tadi ada pertanyaan. Pertama, ciri-cirinya itu adalah orang yang seluruh hidupnya sudah dibaktikan untuk Allah. Berarti guru itu adalah orang yang sudah nggak noleh-noleh ke duniawi gitu. Jadi artinya apa? Orang yang sudah mencapai kematangan di dalam rohaninya. Terus yang kedua, ciri-ciri guru itu adalah orang yang syariatnya istiqomah. Tuh. Banyak orang salah ya. Dia ingin berguru,
Tapi salah niat, bukan karena Allah, karena kesaktian, usaha ingin mencari kesaktian. Datangnya kepada orang yang sakti. Memang sakti, kalau dilihat nggak pernah sholat. Ketika dilihat kebal, dibacok nggak mempan, dibakar nggak mempan, tapi dilihat kok nggak sholat ya. Apa ini guru? Bukan, mohon maaf, itu bukan guru. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan syariat. Itu sajalah. Pertama, orang yang sudah bulat kepada Allah, tidak pernah toleh-toleh dunia. Terus yang kedua, orang yang menjalankan syariat. Tidak harus katanya ulama seorang guru ini orang yang pintar baca kitab. Enggak. Ada guru syekh yang nggak tahu baca kitab. Bukan nggak tahu baca kitab, yang nggak alim kitabnya. Tahu tapi nggak begitu alim. Tapi kita kalau melihat, maksudnya kita itu langsung tertampar. Kita kalau ada di dekatnya, subhanallah, tenang sekali, ingat kepada Allah. Ini berarti orang-orang yang spesial. Ya, mudah-mudahan sampai menemukan guru sampai. Sampai harus punya guru. Karena ibarat murid, tidak ada murid tanpa syekh. Artinya apa? Pasti ada pasangannya. Pasti ada pasangan. Kalau sekarang sampai sudah jadi murid, malam ini kalau dijadikan murid oleh Allah sampai menjadi murid, tinggal satu, siapa guru saya? Ya, baik. Yang kedua ini pertanyaan, bagaimana, apakah kita bisa dibilang mencari ridho Allah kalau kita masih mencari hal-hal yang duniawi? Kalau pakai ukuran di kitab ini tidak masuk. Kenapa? Karena sebenarnya yang sampean cari itu ya ridhonya manusia. Bisa jadi sampean takut sama orang tua. Coba diteliti. Jangan-jangan sampean masih takut sama orang tua. Jangan-jangan sampean masih sekadar ingin supaya disayang oleh orang tua. Bukan karena Allah. Jangan-jangan karena masih ingin punya obsesi untuk mendapatkan status tertentu sebagai kaum terpelajar mahasiswa. Jadi kalau menurut kitab Minasani itu tidak masuk. Kenapa? Kemarin itu ada orang ya mencari dunia untuk dia sedekahkan. Tapi apa? Karena yang dia cari masih dunia, bukan Allah SWT. Maka meski dia sudah ahli sedekah, bahkan hartanya habis karena sedekah, itu katanya kemarin tuh Syekh Ali Al-Muzayyan, dia ini orang yang terputus dari Allah. Berat. Ini kalau menurut kitab ini. Tapi kalau sampean mau ikut pendapat yang lain, ya itu bisa dimaknai untuk mencari ridho Allah juga. Cuman jauh masih menuju ridho Allah itu masih jauh. Ibaratnya sampean nggak lewat jalan tol, tapi lewat jalan kecil-kecil. Ya lama untuk sampai ke tempat itu. Sekarang kalau ingin lebih cepat lagi, ingin lebih jelas lagi, Anda pertegas tujuan Anda itu adalah ridho Allah. Jangan takut kepada orang tua, jangan berharap kasih sayang orang tua, juga jangan berharap ini itu, berharap ingin dapat teman. Jujur ya, masalah ini sangat sulit untuk kita clearkan. Kalau kita wawancara teman-teman santri, khususnya yang santri baru ya, kalau baru 1 tahun mondok, itu kalau ditanya, kamu kenapa mondok? Itu bingung jawabannya. Dia bilang kebanyakan karena permintaan orang tua. Ada yang bilang karena gak enak sama tetangga. Ada yang bilang karena ikut temen yang sudah lebih dulu mondok. Jadi bukan karena Allah, bukan, gak ada, masih jauh itu. Tapi kalau pas ada santri baru mondok, temen apa mondok? Kenapa? Ini mencari ridho Allah. Oh kata saya, wah ini baru mondok sudah kilometernya jalan. Sudah aja. Jangan-jangan kita yang mondok 3, 4, 5 tahun ini jangan-jangan kilometernya masih 0. Ini makanya cek dulu, cek kilometer dulu ya, cek kilometer. Nah,
Jadi untuk mencari ridho Allah, kita harus benar-benar karena Allah. Karena Allah berarti apa? Kita tidak takut disalahkan oleh siapapun. Dan ilmu itu saya perlu sampaikan, ilmu itu bukan duniawi, ilmu itu dari Allah. Mau ilmu apapun, komputer, matematika, itu dari Allah semua. Hanya perantaranya lewat manusia. Jadi sampai kalau belajar ilmu itu, asalkan niatnya benar karena ridho Allah, maka ilmu itu akan menjadi jalan menuju Allah. Lebih-lebih ilmu agama. Makanya katanya para ulama kan, orang kalau mencari ilmu niatnya dulu harus diperbaiki. Ya mari kita sekarang 2026, kita lebih fokus lagi. Ya, alasan-alasan yang dulu-dulu sempat kita anggap itu adalah tujuan kita, itu kita mulai lepas. Karena nggak enak lah, karena dulu ya didorong-dorong, didesak-desak. Atau karena, wah Nurul Jadid keren, atau Nurul Jadid itu terkenal begini, wah saya pengen masuk. Berarti karena pondoknya itu lepas. Kalau Unuja kita nanti kalau di lepas. Karena lembaga kanan lepas. Ini baru ketemu itu, ridho Allah itu ketemu benar. Subhanallah. Berat ya, berat. Ya ini dalam rangka kita memperjelas tujuan kita. Jadi kita mau belajar apapun monggo ya. Di sini kita bisa memilih belajar apa. Betul pertanyaannya, tujuan saya belajar ini untuk apa? Apakah sekadar saya ini pinter, kemudian orang menganggap saya pinter dan ahli, kemudian dari keahlian itu saya bisa dapat uang, lalu selesai? Mulai sekarang dipikir. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Tapi mudah-mudahan barokah dari pengajian ini kita mendapatkan sesuatu yang lainnya. Sesuatu yang bisa menuntun kita untuk lebih dekat kepada tujuan ridho Allah SWT. Baik, ada satu lagi. Akhir. Iya, terakhir ya. Nanti kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena saya sering mengulang pengajian kita dari awal. Banyak hal yang saya temukan dalam penjelasan itu masih jauh dari diri saya, seperti tobat salah satunya, dan bahkan penjelasan yang saat ini meninggalkan tentang hal yang bersifat duniawi. Dan jujur saja, ketika di tengah malam saya mendengarkan kembali rekaman dari pengajian itu, membuat saya gemetar. Ternyata yang paling berat dalam menjalani kehidupan ini menjalankan syariah itu. Dan beberapa kali saya coba melakukan dan banyak menemukan jawaban-jawaban yang tidak bisa diceritakan atau disampaikan. Namun yang ingin saya menanyakan di sini itu, dari semua penyampaian yang telah disampaikan oleh ajudan tadi ataupun pertemuan lalu, itu selalu menyelipkan jawaban sekaligus menjawab persoalan yang kita butuhkan. Namun dari semua itu saya belum bisa untuk merasakan lebih dalam. Walaupun pernah disampaikan oleh ajudan untuk belajar tasawuf atau mengamalkan, kita butuh bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Ya, mungkin saya saja yang terlalu terburu-buru untuk ingin merasakan bagaimana merasakan tasawuf itu sendiri atau dekat dengan Tuhan itu sendiri.
Oh, jadi pertanyaan saya, apakah ada atau bagaimana cara tercepat untuk kita sampai ke arah sana? Mungkin itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nggak apa mungkin berpuisi atau apa itu awal tahun ada? Hah? Mungkin yang menyiapkan karya untuk saya kemarin soalnya diplot oleh Pak Jasri itu untuk memberikan refleksi akhir tahun. Cuman waktu itu saya perjalanan ke Madura, jadi saya udur dan nggak bisa. Akhirnya diganti Pak Saida enggak salah. Atau beliaunya mungkin sudah lebih dulu konfirmasi. Baik, sambil lalu kita menjawab ya, sambil kita belajar. Buat saya memang kita nggak akan mungkin bisa mencerna semua ini ya tanpa kita mengujinya dengan kondisi kita sendiri. Gini loh, ilmu tasawuf itu bukan ilmu teori, bukan, tapi ilmu yang dipadukan dengan pengalaman. Sebagai contoh, kita belajar ilmu sabar, kita harus tahu rasanya diuji sampai sabar. Baru diuji sakit gigi saja sudah nggak sabar, berarti ilmu sabarnya masih 0 atau mungkin masih 1 strip, belum sampai 100 dan seterusnya kalau kita pakai skala seperti itu. Jadi semua yang dinyatakan tasawuf itu sebenarnya adalah ya, cara kita mengolah jiwa kita ini, hati kita, pikiran kita, semuanya ini supaya selaras dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya ini ilmu yang saya bilang fardu ain, nggak bisa dibilang ini tidak penting, ini fardu ain. Kalau ada orang sudah punya akal, punya hati, nggak belajar tasawuf, dia sesat. Sesatnya itu apa? Dalam tanda petik, dia belum tahu tujuannya. Sayangnya banyak orang ya membaca tasawuf itu terlalu melangit atau menganggap tasawuf itu ya hanya dunia orang-orang tertentu lah. Mungkin dunianya orang-orang wali yang sudah nggak ada lagi kata mereka. Mungkin itu dunianya orang-orang yang nyentrik. Mohon maaf, itu dunianya Anda itu sendiri. Dunianya kita, sehari-hari kita itu adalah tasawuf sebenarnya. Nah baik, jadi kalau kita ingin tahu seberapa bisa kita merasakan itu, sebenarnya ya kita harus melihat dari 2 aspek. Pertama, kita kepada Allah dan Allah kepada kita. Ini, atau saya balik, Allah kepada kita dan kita kepada Allah. Apabila Allah menghendaki seseorang untuk mengenalnya, maka Allah akan permudah jalan-jalan untuk bisa mengenalnya. Tadi itu dipertemukanlah dengan teman yang baik, dengan guru yang baik, dengan pembimbing yang baik, dengan lingkungan yang baik. Ini berarti caranya Allah untuk menarik orang ini lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kita baca juga. Kita selama ini ya dapat lingkungan yang baik, komunitas yang baik, teman yang baik atau guru yang baik. Selama itu masih ada, berarti Allah sedang mengirimkan sinyal untuk kita ini, semua kita ini hambanya mendekat. Kemudian yang kedua, kita kepada Allah. Kita kepada Allah ini diuji dari tadi, kesungguhan keinginannya itu, kesungguhan tekadnya itu, irodahnya, sehingga layak dipantas menyandang gelar murid. Jangan kita, kalau kita bilang murid, ya murid itu kan kesannya kayak kita belajar. Ya maksud saya ya bang, benar kita belajar. Tapi ada murid yang umum itu yang itu tadi, yang campur aduk itu. Belajar ilmu, tapi tujuannya masih karena itu, karena ini, belum ngerti ya. Tapi yang dimaksud murid dalam arti khusus ini adalah yang menjadi orang yang disebut salik atau suluk atau apapun istilahnya, orang yang sedang berjalan. Berjalan menuju apa? Nggak ada lain. Ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, engkau tujuanku. Nah, kalau ingin kita tahu, dilihat dari parameternya ya. Dilihat dari kuatnya keinginan itu.
Kalau kuatnya keinginan itu masih lemah, kadang datang, kadang hilang. Datang kalau pas lagi ada acara zikir atau ada acara pengajian, oh semangat tuh. Wah Allah terus pokoknya, Allah pokoknya aku ingin. Tapi begitu nggak ada, hilang. Ini berarti masih belum merasakan ya, tapi sudah mulai bagus. Nah ada akhirnya, ya saya pakai istilah alat komunikasi ya, sinyal. Sinyalnya itu sudah mulai lebih stabil. Ya, nih lama kelamaan dia akan merasakan itu. Jadi jangan khawatir. Pesan saya satu teman-teman, jangan putus asa. Karena ketika Anda tidak berhasil bukan berarti Anda gagal. Kalau hari ini kita belum merasakan apa-apa, nggak apa-apa. Besok nggak merasakan apa-apa. Tapi saya sudah punya keinginan, ya Allah. Saya ingin. Tapi saya nggak tahu mau kemana. Terus. Yang penting itu tadi, lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, minimal secara syariat kita tahu. Sholat, puasa, itu aja lakukan. Cuma dengan sungguh-sungguh. Sholat dengan sungguh-sungguh, bukan berarti harus sholatnya begini, enggak. Yang penting sholat sesuai tata caranya, cuma sungguh-sungguh. Nah kesungguhan itulah yang akan membuka jalan tersebut. Nggak sama loh ya, tiap orang ini, tiap dari kita yang hadir ini, riwayat perjalanannya tidak akan sama. Bahkan bisa jadi mungkin saya yang kata Anda itu, wah saya itu paling sudah begini. Mohon maaf ya, saya bisa jadi kawan-kawan makmum sama sampean. Saya itu pernah diuji oleh Allah. Ternyata sholat saya masih kurang sempurna. Ceritanya begini, saya itu mau sholat duhur. Saya sudah nggak nutut sholat jamaah di wilayah Jarum. Lalu saya makmum sama anak SLTP, karena dia sudah besar, dia sudah balik, bolehlah jadi imam atau saya. Makmum saya. Makmum. Ini kan syariat ya, ibadah yang dohir, yang bisa kita lihat ini. Lama banget. Salatnya anak ini lama, berdirinya lama sekali, ada hampir 10 menit paling. 10 menit, ini baru rakaat pertama ya. Saya langsung kertek, aku ya itu ya. Saya begitu kertek itu ya, begitu dalam hati saya berkata-kata, ya Allah malu banget saya sama Allah. Ya Allah, berarti saya ini sholat gak serius. Berarti saya ini masih kalah sama anak ini. Subhanallah. Kita nggak pernah tahu. Nabi Sulaiman loh ya. Nabi Sulaiman itu kan sudah punya mukjizat macam-macam ya. Sampai jin takluk kepada beliau, sampai burung-burung semuanya takluk, semuanya hewan takluk. Tapi beliau oleh Allah masih bingung pada satu hal, gimana caranya mindah singgasananya Ratu Bilqis ke rumah saya. Nabi Sulaiman bingung, mana caranya minta. Hanya Nabi Sulaiman mengumpulkan ulama-ulama termasuk dari bangsa jin. Siapa yang bisa mindah singgasananya Ratu Bilqis? Yang satu kan yang jawab, ada manusia alim, dia bilang, nah ini wali katanya. Dia bilang, saya dan Sulaiman insya Allah akan saya pindah izin Allah. Sebelum sampean berkedip katanya. Jadi tek begini ya, sebelum berkedip sudah ada. Nabi Sulaiman takjub, subhanallah, ini ada mefat li Rabbi, ini waduh, tidak nutut ilmunya Nabi Sulaiman kepada ilmunya ini. Padahal ini bukan nabi masih. Jadi terkadang begitu. Saya mohon maaf, bisa jadi saya suatu saat akan disalib sama sampean. Pengen saya tak santak nyalib ya. Ada bisa. Jujur. Kita ini fastabiqul khair, berlomba-lomba. Makanya di dalam jalan ini berlomba-lomba. Kadang kita itu seru gitu. Jujur itu. Jadi ceritanya itu. Setelah saya sholat, waktu saya sholat itu, saya tiba-tiba suul adab sekali kepada Allah, di mana saya itu bersuara hati saya berarti gak ikhlas sholat. Kenapa? Karena lama. Jadi ya Allah, macam abis tanah.
Ya sudah, saya makmum sudah. Saya bingung juga mau baca apa, sudah baca semua. Dia belum selesai juga. Aduh, ini saya kalah. Akhirnya saya mencoba menghusukkan kembali gitu hati itu supaya bisa husukkan. Sudah, ingin ikut ritmenya anak ini. Begitu bangun, akhirnya dia mengatakan Allahu Akbar, alhamdulillah. Rakaat kedua lama juga. Pulang sholat itu saya taubat, ya Allah. Saya mengira saya yang pantas jadi imam, ternyata masih ada orang yang mungkin kali itu saja atau selamanya saya nggak tahu sholatnya. Saya langsung bilang, ayo doa nak, doa. Saya mau nampung doanya kamu. Hari itu atau sholat pada jam itu saya disalib. Kita tidak tahu lah teman-teman ya. Kalau sudah Allah tunjukkan, Allah ingin menyadarkan kita, kamu jangan sok-sokan. Kamu ini hanyalah hamba, gitu. Ya. Makanya banyak hal yang harus kita kejar dalam hidup ini. Tapi semua itu jangan sampai membuat kita lupa dari tujuan. Saya kira gini, kita ini lakukan pokoknya seserius mungkin, sesungguh mungkin. Cuma dari hati sudah harus ada ketetapan. Sekarang ini tahun baru ya, waktu yang tepat untuk kita mengukir tujuan hidup kita. Ya. Nah, kalau selama ini kita hanya mendengar pengajian dari sana sini, kok sepertinya keluar sini keluar lagi gitu kan ya, masuk keluar lagi. Kenapa? Karena kita masih belum punya keinginan. Tapi kalau sudah punya keinginan ya, ilmu itu akan langsung menghidupkan kepada hati kita. Ya, semoga kita menjadi murid ya. Ini lolos jadi murid. Kapan kita lolosnya jadi murid? Kita wallahu a'lam. Kita nggak tahu, mungkin bulan depan, mungkin minggu depan, mungkin besok, atau mungkin malam ini. Tidak usah ada ikrar, tidak usah dulu, tidak usah kita saya mau baiat, mau ikrar, tidak usah. Takutnya itu cuman gombal. Takutnya gombal. Kalau sudah siap, pasti di dalam hati kita siap. Ya, jujur banyak belokan di dalam hidup kita ini, pasti banyak belokan. Tapi ketika kita sudah tahu tujuan kita, kita akan berbelok kembali ke arah yang benar. Ya, nanti ketika Anda sudah mendapatkan satu kenikmatan tertentu, Anda lupa lagi kepada Allah. Ingat lagi, ya, ingat lagi. Jadi itu memang seperti itu. Ya, saya dulu sedikit cerita dulu waktu saya mondok. Alhamdulillah, waktu itu obsesi saya itu memang bab ilmu terus. Saya waktu itu belum begitu kenal kepada tujuan saya itu apa. Begitu saya sampai di Jogja, saya masuk Fakultas Teologi, Fakultas Sulutin, jurusan Akidah dan Filsafat. Saya langsung dihadapkan pada filsafat ketuhanan. Akhirnya saya berspekulasi, tapi dengan akal saya belum merasakan di hati saya. Waktu itu saya 7 tahun tuh belajar filsafat A sampai Z, timur, barat, tengah, dan semacamnya. Saya belajar filsafat, perbandingan filsafat mengenai ketuhanan. Ada yang bilang Tuhan itu begini, ada yang bilang Tuhan begini. Saya mikir dari dulu, orang kok ngomongin Tuhan, nggak selesai. Tapi waktu itu jujur saya nggak tertarik mengalami itu. Saya masih angkuh dalam tanda petik, mungkin angkuh beneran, dengan posisi saya yang bisa menilai keyakinan orang. Nah, perjalanan itu panjang tuh ya, bertahun-tahun. Dan biasanya seiring perkembangan ilmu Anda juga akan menghadapi perjalanan yang juga rumit. Tapi hadapi saja, hadapi.
Ya. Nah, singkat kata, pada satu momentum, intinya ada satu momentum yang saya ingat itu menyentak saya, dan sampai sekarang itu membuat saya itu berpikir, ini siapa orang ini kata. Jadi, tapi tidak usah ditafsir macam-macam, ini cuma cerita gitu. Terus satu saya pulang dari Jogja itu lewat Bungur Asri. Jadi di mana, di terminal B Bungur Asri Surabaya. Saya turun, saya biasa pakai tas ini, tas apa? Ya tas punggung itu. Ya dengan ala mahasiswa lah. Ya. Saya biasa ala mahasiswa nggak pakai songkok, biasa gitu, pakai celana jeans. Waktu itu waktu sholat. Jadi saya mau sholat jamaah. Saya mampir ke masjid mau sholat di Bungur. Lah, waktu saya mampir di situ, saya sudah habis sholat, duduk-duduk, saya itu noleh, ada orang tua sekali baca Quran. Dan baca Qurannya tuh nikmat banget. Saya itu sampai iri. Orang ini kok enak banget baca Qurannya. Kayaknya nggak terganggu sama lalu lalangnya orang. Padahal orang itu waktu itu lewat banyak kan. Tapi beliau itu baca Quran. Rambutnya putih. Saya nggak tahu siapa beliau itu. Tapi saya waktu memandang beliau dia noleh saya begini. Gak enak saya. Begitu noleh, akhirnya saya nyapa beliau, Assalamualaikum. Saya tanya, panjenengan umur berapa Pak? Terus beliau itu kayak ngelihat saya lagi, terus intinya beliau bilang, saya ini 100 kurang 1 tahun. Sepuh banget katanya. Tapi kayaknya enggak bisa. Terus saya bilang, Masya Allah, berarti jenengan ini sudah sepuh sekali. Langsung beliau itu langsung nuting saya gini, langsung nunjuk saya begini. Mas, sampean ini orang kayak sampean ini, kalau nggak minta panjang umur, sampean ini tahun depan udah mati. Ditunjuk begini. Sampean kalau nggak minta doa panjang umur kepada Allah, sampean ini tahun depan sebenarnya mati. Loh, saya jujur ya, ditunjuk itu kayak disetrum itu. Apa orang yang ngomong gini? Terus akhirnya, iya Pak, doain. Insya Allah saya mau doa panjang umur. Saya baru ingat, saya nggak pernah doa panjang umur. Dari dulu saya nggak pernah minta panjang umur. Itu kejadian yang aneh bin ajaib. Lalu setelah itu saya pulang. Lah, kok saya iseng nyampe ke tempat bis itu, saya ingin balik lagi, ingin tahu identitas orang itu. Begitu saya ke sana, nggak ada orang itu. Terus saya tanya, Pak, di sini ada orang tua yang nggak ada. Apa sih gelap? Wallahu a'lam ya. Tapi saya tidak menafsir siapa-siapa. Tapi saya sangat terkesan dengan orang tersebut. Lalu saya berpikir, iya, selama ini saya itu jarang ingat mati. Kan? Gimana mati? Kalau mati gimana rasanya? Saya mikir, pokoknya pikiran saya kemana-mana. Akhirnya saya jadi takut kepada Allah. Saya merasa tiba-tiba saya ini nggak punya persiapan apa-apa. Nah, intinya ada momen-momen seperti itu teman-teman, yang kita nggak tahu. Mungkin kita nemunya di tengah jalan, mungkin nanti kalau Anda pas pulang, mungkin pas liburan Ramadan, mungkin Anda pertemunya di bis. Allah punya banyak skenario untuk sampai. Tapi Allah akan memanggil hambanya kepadanya. Semoga kita semua dapat hidayah. Ihdinas siratal. Tapi Anda jangan saya setuju, jangan terburu-buru. Tapi juga jangan bermalas-malas.
Lakukan saja secara istiqomah, pasti akan ada satu hal yang diperoleh. Cuman jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru stres. Ada santri nih ya, sama saya dilarang sama saya, jangan sudah dah, kamu kayaknya nggak sehat ini sudah. Udah buru. Jadi saya turun dari musola itu ngambek apa ya? Menghadang saya, bukan menghadang apa? Nungguin saya. Hanya saya tanya, "Kalian mau apa?" "Ada apa, Man?" "Ada apa?" Mau tanya apa? Gimana caranya bisa cepat mimpi Rasulullah? Oh iya. Kalian apa? Baca selawat? Baca berapa selawat? Ya baca sampai 1000 apa? Berapa kali baca? Tiap hari sudah, tapi nggak mimpi-mimpi. Repot deh. Saya juga nggak tahu, saya bilang. Saya juga nggak tahu caranya mimpi Kanjeng Nabi gimana. Tapi kalau sampai sudah dikasih, pasti kasih sampean, pasti mimpi. Gak usah khawatir. Ya sudah dah, baca sholawat dah sebanyak-banyaknya. Tapi sampai sekarang kalau tidak ada hasilnya, sayang sampai buru-buru. Sudah, lakukan secara istiqomah. Ya. Intinya terburu-buru itu dari Jadi kalau kita terburu-buru tidak akan baik. Tidak usah terburu-buru, tapi jangan bermalas. Kalau malas-malasan, tenang, sayanya pasti nanti akan dapat. Ya dapat apa? Mohon maaf ya. Jadi sekali lagi itu tadi ya, banyaknya orang soleh di kanan kiri kita tidak menjamin kita mendapatkan hidayah. Bahkan meski Nabi dan Rasul ada di dekat kita tidak jamin. Kenapa? Karena kita belum tentu merasakan apa yang dirasakan. Makanya satu, kalau sekarang ya, cintai orang yang soleh, cintai orang-orang ulama, cintai guru kita sendiri. Kiai Zuhri itu kurang zuhud apa, kurang alim apa beliau itu ilmunya seluas lautan, rohaninya juga jernih beliau itu. Tapi kita kalau nggak sungguhan kepada beliau, ya nggak akan dapat apa-apa kita. Jangankan dapat satu timba, satu tetes saja nggak dapat. Artinya apa? Tergantung kitanya lagi. Kitanya pengen apa enggak? Kalau punya keinginan, tunjukkan ya. Itulah muridnya. Semoga kita demikian, amin ya. Dan mari kita tutup ya di awal 2026 ini dengan segala cita-cita dan harapan, segala doa terbaik untuk diri kita dan keluarga kita, untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan untuk semua yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya. 2025 saya pasti banyak kekurangan, kesalahan, kehilapan. Mungkin ketidaksabaran saya dalam mengajar atau membaca kitab ini. Tapi inilah yang sementara bisa saya berikan. Ya, dan 2026 apapun medianya, kitabnya, yang penting kita sama-sama punya satu tujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Dan kita akan terus bersama-sama, karena selain kita ada di pondok yang sama, alma mater yang sama, yang paling penting doa kita sama, ya, doa kita sama. Dan apa yang menjadi harapan kita, mari kita mohonkan. Kita baca surah Al-Asr 3 kali dan sholawat nariyah 1 kali ya, atau 3 kali. Ya, enggaknya kita memohonkan cita-cita kita. Kalau saya 2026 ini untuk pribadi diri saya sudah punya beberapa request kepada Allah gitu. Yang harapannya satu demi satu akan diwujudkan insyaallah. Silahkan nanti Anda tulis itu. Anda kalau menulisnya akan lebih mantap.
tapi tidak di saat ini. Silakan nanti di kamar masing-masing, atau sampai besok masih ada waktu. Juga mumpung ini bulan Rajab. Jadi silahkan Anda tulis, karena 2026 bisa jadi menjadi lompatan bagi Anda menuju hal-hal yang luar biasa di tahun-tahun berikutnya. Ya, itu saja. Sambil kita mohon cita-cita, pertama tentu mohon iman dan Islam, mohon ilmu yang bermanfaat, barokah, umur yang panjang, umur yang kesehatan lahir dan batin, juga kecerdasan akal, mohon silaturahim yang baik, mohon segala jenis kebaikan, juga rezeki yang murah, yang melimpah, dan terutama untuk bangsa Indonesia ya, mohon semoga tidak ada lagi bencana-bencana, semoga dijauhkan dari berbagai macam bencana. Jujur sekarang saudara-saudara kita di Aceh itu sedang menjalani suluknya apa? Sedang belajar dalam pelajaran sabar yang sangat tidak gampang karena kehilangan banyak hal, dan ilmu yang luar biasa tentunya adalah ilmu sabar. Dan banyak saudara kita, entah mereka siap atau tidak siap, tapi hidup akan terus menguji mereka dengan izin Allah. Makanya mari kita doakan saudara kita juga. Ini mohon doa untuk pelaksanaan harlah. Harlah ini banyak kegiatan, banyak orang, banyak hajatan, dan banyak acara. Ya, semoga tidak ada musibah atau apa-apa ya. Semoga lancar dan happy ending. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tudau bil hawaij wa tunalu bil ragha'ib wa husnul khawatimi wa istasal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tudau bil hawaij wa tunalu bil ragha'ib wa husnul khawatimi wa istasal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju wa
Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tahallu bil uqadu wa Rabbil alamin Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.